Itu mulai samar-samar gue melihat seperti ada proses evakuasi. Ya, gue nggak tahu ini benar kejadian ada atau tidak, atau ini hanya sekedar penglihatan gue. Jadi dalam perjalanan ini gue mulai mencium bau bangke, juga seperti ada sebuah proses evakuasi atau pengangkatan jenazah. Sepanjang perjalanan ini terlihat jelas. Terlihat jelas. Itu di sebelah kanan gua ada sekitar 4 orang sedang bawa 1 buah kantong jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Kerinci pada tahun 2019 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Aresena, Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Terima kasih ini udah ngerepotin, ngerepotin lagi. Perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Kita sebenarnya udah podcast di beberapa minggu yang lalu dengan Bang Aresena ini. Tetapi karena filenya itu hilang, entah kemana, kita udah begadang sampai malam, udah habis energi, ternyata filenya hilang. Dan kita ulang lagi podcastnya kali ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan aman. Amin. Sampai tayang Bang ya. Amin. Oke, ceritanya Bang Aresena ini waktu di tahun 2019 lalu bersama seorang teman Bang ya. Betul, ke Gunung Kerinci. Pantaran anak gua sih. Oke, bisa diceritakan sedikit Bang? Ya, puncak kejadian yang terasa banget ya itu pas kita turun malam sih. Lepas dari shelter 1 sampai ke pintu rimba, dimana sepanjang perjalanan itu satu, waktu tempuh yang kita jalanin itu nggak normal. Jadi kita start dari shelter 1 itu sekitar jam 6 sore habis maghrib, memasuki gapura rimba itu jam 2 malam. Jadi satu, itu di situ nggak logis karena kita posisinya turun. Kedua, sepanjang perjalanan ini terutama di deket pohon bolong itu ya. Kalau mungkin sekarang mungkin masih ngerti nggak ya teman-teman ya pohon bolong itu ya di masih Kerinci, masih ya? ngerti. Dulu pohon bolong itu ya pohon besar utuh. Kalau sekarang kan hanya tinggal sisanya aja ya kebakar ya. Nah di pohon bolong itulah banyak sekali penampakan ya yang berupa nenek-nenek, terus datuk sama pocong yang anak kecil. Juga sepanjang perjalanan nanti kita nyium bau bangke. Terus seperti ada gambaran proses evakuasi dari salah seorang korban. Oke. Nah, kira-kira gitulah. Simpan dulu ceritanya Bang. Nah Jepekers, sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Ale dan Bang Aresena yang sesaat lagi akan menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Kerinci pada tahun 2019 lalu. Ya Bang Aresena udah siap ya, tadi kita udah mendengarkan kisi-kisinya dan sekarang mungkin untuk cerita selengkapnya Bang ya. Oke siap. Oke, assalamualaikum sobat-sobat Jejak Backpacker. Alhamdulillah pada malam ini gue masih diberikan kesempatan untuk berbagi cerita ya. Berbagi kisah dan pengalaman pendakian gua kepada teman-teman melalui Jejak Backpacker. Terus dukung channel ini supaya makin berkembang dan makin mantap. Cerita ini gue sampaikan semata-mata untuk apa ya? Untuk pelajaran juga ya. Terus sebagai literasi juga kepada rekan-rekan agar dalam melakukan pendakian itu jangan pernah lengah. Karena apapun bisa terjadi di dalam pendakian kita. Oke, kita masuk aja ke dalam ceritanya. Saat itu akhir Desember 2019, karena masih baru ya, jadi lumayan kuat ingatanku. Itu sekitar tanggal 21 lah. Tanggal 21 itu singkat kata setelah persiapan gue sama Dimas, itu kita berangkat ke Terminal Jati Jajar pada pagi hari.
sekitar jam 6 lah, karena bisnya katanya itu jam 9 atau jam 8 udah berangkat. Tetapi faktanya setelah gue sampai Jatijajar jam 8 pagi, bisnya itu baru berangkat jam 12 siang. Ya gimana lagi, nikmatin aja tuh prosesnya. Waktu itu tiketnya masih sekitar 360 ya, untuk dari Batu Jajar sampai ke Terminal Bangko, dengan waktu tempuh selama 3 hari 2 malam. Nggak tahu sekarang, mungkin udah lebih cepat. Bisa juga sama aja atau bisa lebih lambat, tergantung situasi juga. Singkat kata, setelah kita di Batu Jajar itu nunggu sampai jam 12 siang, berangkatlah mobil. Gua pikir mobilnya tuh langsung on the way menuju Sumatera. Nggak taunya kita mampir dulu di Terminal ke Terminal Kampung Rambutan, ambil penumpang, terus mampir lagi Kalideres. Dari Kalideres itu sekitar 2:30, baru start kita menuju Pulau Suwarna Dwipa alias Pulau Sumatera. Dalam hati gua suwe. Bangun pagi ya nggak, buru-buru, ujung-ujungnya ninggalin Jakarta sore juga. Udah kelar rokok sebungkus itu, Masya Allah. Ya udah, setelah meninggalkan Kalideres barulah gua nih bisa duduk dengan tenang ya. Itu sebenarnya gua waktu di mobil itu gua nggak duduk di bangku cadangan, tetapi gua berpikir gini, ini mobil bukan ekonomi ya, dalam artian eksekutif lah bisa dibilang. Berarti kalau ini bangku cadangan, bukan bangku cadangan ya, bangku yang buat ngerokok itu loh, smoke area. Kalau misalnya gue duduk di situ, gue lebih enak daripada gue duduk di tengah-tengah tuh di bangku biasa, bangku reguler. Tapi kalau gue mau ngerokok bolak-balik, akhirnya gue tukeran sama penumpang. Nggak taunya itu yang bangku cadangan itu dijejelin sampai 6 orang. Dalam hati gue nyesel, gue tukeran. Anjir, mana 3 hari masih udah ketahuan kan jaraknya ya. Yang pernah ke Kerinci tahulah dari Jakarta betapa gantengnya nanti kita di mobil itu. Ya udah terlanjur, mau dikata apa ya. Itu di bangku cadangan itu kan harusnya 4, akhirnya gue di situ berenam. Gue udah nggak, gimana ya, dibilang nyesel ya nyesel, gue mau tukeran lagi gak enak. Udah nikmatin aja. Sekitar jam 4:30 ya, atau jam 5 sore kita masuklah ke Pelabuhan Merak. Ngantri sebentar, mobil masuk, baru kita keluar dari bis kan, menikmati pemandangan sore di Selat Sunda. Ini luar biasa ya buat teman-teman, indah banget kalau kita pas cuaca cerah menyeberangi Selat Sunda. Itu luar biasa, betul-betul pemandangan tuh indah banget. Perjalanan kita ke depan itu baru dimulai dari sini, karena penderitaan sesungguhnya baru dimulai. Pantat kita nih jerit-jerit setelah mobil itu mulai melintasi Pulau Sumatera. Ini benar-benar perjalanan panjang yang melelahkan. Oke lah, emang kita enak tinggal duduk aja, tapi proses duduknya ini yang nggak nahan gitu. 3 hari 2 malam. Singkat kata, gue berada di dalam emperan neraka, bangku bus antar kota. Akhirnya gue tiba di Terminal Bangko. Itu sampai di Terminal Bangko gue sore-sore ya, sekitar jam 3 sore. Setelah ya, seperti gue bilang tadi, setelah proses 3 hari 2 malam kita betul-betul tersiksa. Sampai Bangko, istirahat. Gua pikir mode transportasinya tuh masih kayak dulu, masih menggunakan mobil 3/4. Tetapi melihat kondisi terminalnya kok kayak bukan yang dulu, karena dulu terminalnya itu persis di pinggir sungai, deket Pasar Bangko. Tapi sekarang kok terminalnya bagus. Terus gue cari-cari, gue agak muter-muter gitu kan, mana sungainya. Soalnya setahu gue tuh di pinggir terminal ya dulu ya, waktu tahun 2001 pertama kali gue Kerinci, itu persis di pinggir sungai terminalnya. Setelah ini mah terminal baru nih kan, gue tanya-tanya, oh benar ternyata sudah dipindahkan ke lokasi yang sekarang ini. Terus gue tanya tuh perihal mobil 3/4 yang dulu, ada, tapi sehari cuman 1 kali lewatnya. Najis gue. Aduh, adanya hanya travel. Nah saat itu Kak, kalau nggak salah lagi liburan akhir tahun ya, jadi nyari travel pun sulit.
itu berapa travel datang penuh, datang penuh, datang penuh. Sampai jam 2 malam akhirnya di terminal Bangko nggak dapet travel. Akhirnya gua memutuskan untuk ke pasar Bangkonya dari terminal. Katanya kan deket. Nah gue sendiri waktu itu kan belum pernah lagi ya, belum tahu nih kondisi realnya. Yang gue tahu kan ketika itu 2001. Ternyata setelah gue dapet itu motor yang kayak ada rodanya 3 itu 50.000 gue bayar Bentor. ojek bentor ya. Ketika gue dapet bentor, naik bentor sampai ke pasar Bangko, itu ternyata hampir 1 jam, jauh ternyata, asem. Mana yang bawa selengean lagi, ya udah semideg-degan nyampe kita di pasar Bangko. Katanya juga nih si supir bentor tadi, dia bilang dia kenal supir truk ataupun mobil-mobil kol yang orang Sungai Penuh. Nanti kalau sampai sana gampang dicariin. Ternyata begitu kita sampai pasar Bangko, ini orang omdo kupret kagak ada yang kenal. Gue cari-cari tuh, itu posisi udah jam 3:30 lah. Gue cari-cari ya, ternyata itu orang malah kabur ninggalin gue. Gue bilang kampret sialan bener. Ya udah tanggung. Di saat gue lagi jalan ninggalin pasar, gue bilang, gue nanya kan, ini mobil yang ke arah Sungai Penuh biasanya di mana sih? Oh di sebelah sana bang, kira-kira 1 kilo. Dalam hati gue, anjir 1 kilo jalan kaki, udah biarin deh. Pas gue lagi jalan, gue ketemu 2 orang. Nah mereka mengatakan dari KPA setempat lah. Mohon maaf ya teman-teman, gue lupa namanya. Nah, ini penampilannya kayak preman. Awalnya gue ini loh ragu nih, ya apa bener nih Cinta alam. Iya gitu kan, bener nih pencinta alam. Apa antingnya segini gitu kan, tatonya kelihatan. Gue dalam hati gue ragu, bener sih bukan nih pencinta alam. Karena apa ya, penampilannya tuh inilah Urak-urakan lah ya. Betul loh. Gue lupa kalau gue juga urakan, cuman kan gue nggak tatoan gitu. Setelah gue awalnya gue agak ragu, tapi setelah ngomong, gue yakin nih, oh ya pencinta alam nih. Soalnya ketika kita ngomongin Kerinci, dia tahu nih shelter 1, terus R10 segala macam. Sedangkan gue R10 bingung waktu itu, karena pertama kali gue ke Kerinci gue belum kenal yang namanya R10. Yang gue tahu tuh hanya Gresik Tugu Macan gitu kan. Terus bangunan kayu yang ternyata nanti pas gue sampai itu udah bagus gitu kan. Ngobrol-ngobrol ternyata dia ngerti, gue nggak curiga kan. Oh ya udah, bener nih berarti orang. Kita diboncengin tuh sampai ke lokasi di tempat biasanya travel lewat. Sampailah, singkat kata gue diboncengin sampai kita nunggu di kedai kopi, kedai kopi pinggir jalan. Itu sampai 1 jam, sampai menjelang subuh nggak ada juga travel yang kosong, semuanya penuh. Nah di samping gua nih ada orang nongkrong rupanya. Dia ngeliatin aja, nggak taunya ini orang punya mobil. Ketika udah nggak ada, udah pasti nggak ada lah, udah pasti nggak dapet gua. Tiba-tiba nih orang nyamperin gua, bang mau Sungai Penuh gitu. Nah, terus ngomong nih antar mereka nih yang orang Bangko ini, terus nawarin ke gua, bang kalau mau nih abang ini mau antar, tapi seorang 150 karena abang kan cuma berdua katanya. Sekalian dia juga iseng mau jalan-jalan ke Sungai Penuh. Dalam hati gua, iyalah. Gua tanya sama Dimas, Dim, gimana? Normal cepet, tapi besok sore kita baru jalan atau besok siang? Kalau misalnya pagi ini 150, gimana? Bang, gua udah bete banget bang sini bang, gua udah capek. Ah kata Dimas kayak gitu. Udah biarin pego kata dia. Ya udah, duit lu ini gua bilang. Gue cuma bawa gope, dia yang bawa sisa uangnya itu dia gitu. Karena waktu mau jalan gue udah per sama dia. Dim, gue gak punya duit kalau mau Kerinci. Gue ada 500, ini pun gue ribut dulu sama bini gue. Nah, karena Dimas mau 150 jadi deal. Nah pas sudah deal ada 1 orang lagi nambah guru tuh, orang Gresik, orang Sungai Penuh. Nah, tetap dia kenanya 100 karena dia orang lokal kan. Ya gue peduli amat lah, yang penting gue nyampe ke Sungai Penuh. Singkat kata, angkat barang-barang masuk. Karena capek tidur lah, udah gue nggak tahu lah, tidur nanti pas udah terang itu sekitar jam berapa, mungkin sekitar jam 6:30, udah agak terang, mobilnya berhenti kan istirahat di rumah makan Padang. Nah, gue sempet makan sebentar, gue nggak tahu daerah mana itu, yang jelas udah gunung-gunung udah gunung-gunung. Kita istirahat sekitar 15 menit, cabut lagi, itu sampai di Sungai Penuh sekitar jam 9 atau ya kurang lebihnya jam 9.
Nah si supirnya ini males nganterin kita sampai ke situ. Akhirnya ngobrol dia udah agak jutek, gue juga daripada ribut dalam hati ini orang nyebelin amat. Mau udah dapet 300.000 sampai sini aja. Udahlah bang, nanti di sini ada angkot katanya. Gue bilang sama Dimas, bangun lah, pusing gue ngeliatin orang. Udah bang, turunin gue depan masjid. Turun depan masjid, dia balik arah tuh, kembali lagi ke arah Jambi. Gue di masjid tuh. Nah, di masjid gue cari-cari apa namanya, toilet. Ternyata masjidnya dikunci. Ya udah, gue ke depan lagi cari gang yang agak sepi. Udah di situ aja dah, selesaikan urusannya. Si Dede udah gak nahan nih soalnya udah diupe. Buka sleting sambil pura-pura lingak-linguk, kelar, tutup lagi, balik. Begitu balik udah ada ibu-ibu 2 warung baru buka. Kita makan dulu di situ. Kalau di Jakarta modelnya lontong sayur ya. Nah, makan lontong sayur, terus kita ngobrol-ngobrol. Nggak lama lewat nih angkot yang dari Sungai Penuh ke Gresik tuh. Karena tadi gue udah nanya, kalau dulu ya, gue inget banget, Sungai Penuh Gresik tuh itu cuma 1.000 perak. Nah makanya gue tanya-tanya lagi, ternyata sekarang Sungai Penuh Gresik tuh 20.000. Ya iya murah banget lah, gila. 19 tahun yang lalu. Ternyata naiknya cuma 19.000 gitu kan, murah banget. Untunglah negaraku ini murah, alhamdulillah. Singkat kata, itu sepanjang perjalanan nggak ada satupun yang gue inget lagi tentang jalanan itu, karena memang udah berubah total. Sungai Penuh yang gue kenal dulu sudah bukan seperti sekarang. Kalau dulu gue masih inget kiri kanannya tuh lebih banyak sawah. Beda banget sekarang tuh, kiri kanannya sawah tapi bangunan banyak gitu kan. Jadi gue bener-bener udah gak kenalin. Ketika masuk kebun teh aja baru sedikit kenalin. Wah ternyata di kebun teh sekarang di tengah-tengahnya udah ada pasar. Dulu kagak ada tuh, inget gak? Sebelum kita masuk ke Gresik tuh baru kan masuk kebun teh. Ya, nanti kira-kira setengah jam masuk kebun teh, di tengah-tengah kebun teh ada pasar kan. Nah itu gue sampai terkejut-kejut. Wah ada pasar di sini, dulu nggak ada. Ya udahlah, perkembangan zaman ya. Di pasar kita berhenti dulu, gue sempat beli kue pancong coklat. Karena penumpangnya ada yang belanja, baru kita lanjut lagi ke Gresik tuh. Sampailah Gresik tuh sekitar jam 11:30. Sampai 11:30 kita turun di Tugu Macan, bayar tiket. Gua lebih terkejut lagi di sini. Karena apa? 19 tahun yang lalu Gresik tuh hanya ada 2 rumah di depan. Itu pun rumah kayu. 1 warung kelontongan, 1 warung bakso. Sekarang full bangunan, udah ada ATM-nya, udah ada kantor bank, kantor cabang bank BNI dan BRI, terus banyak homestay, terus tempat pendaki pada ngumpul, base camp. Lah, gua sampai ketawa-tawa di sini. Sampai berapa ya? Gue kira-kira 5 menit lah gue bengong. Alhamdulillah perubahannya luar biasa. Ingatlah gue satu tempat 19 tahun lalu. Gue coba datang. Dulu kan tempatnya kayu ya. Sekarang udah beton cakep. Gue tanya udah berapa tahun dagang di sini, Pak? Kalau dari orang tua saya sih udah 25 tahun. Wah bener nih warungnya. Gue tanya-tanya. Ternyata ibunya sekarang jaga kelontongan, warung Pak Ade sampingnya. Gue samperin. Ngobrol-ngobrol tuh gue sama Pak Ade. Gue nggak tahu nih si Pak Ade inget apa enggak. Cuman gue bilang, Pak Ade inget nggak? Kira-kira 20 tahun yang lalu ada 4 orang dari Jakarta itu tidur di pangkalan ojek. Nah di pangkalan ojek itu yang di Tugu Macan, dulu sebelah kirinya tuh ada pangkalan ojek dari bangunan seng ya, dari seng. Makanya gue tanya, loh kok kamu tahu, kata si Pak Ade itu. Ya tau lah, orang saya kesini tahun 2001. Wah dulu masih sepi banget yang naik gitu. Dan penduduk pun kalau berladang itu mereka bergerombol, tidak seperti sekarang yang udah berani hanya berdua, bertiga. Karena saat itu Datuk Belang itu masih sering turun ke perkampungan, masih banyak lah populasinya. Kalau sekarang udah berani. Jadi ngobrol-ngobrol kayaknya nggak inget sih. Udahlah, kalau nggak inget biarin aja. Yang penting gue cerita. Selesai cerita gue beli beberapa bahan keperluan untuk naik. Gue langsung ke atas. Begitu sampai di
tengah jalan teh tuh tiba-tiba ada mobil ngampirin gua. Kalau mobil bak mah ini ya wajar ya, enggak, ini mobil ini Avanza. Tiba-tiba berhenti, kacanya dibuka, "Mas, mau ke atas, silakan naik," katanya. Aduh, kita uangnya ngepas nih, nggak usah bayar katanya. Bilang, alhamdulillah naik. Singkat kata, karena kita naik, kalau jalan kaki ya ganteng, karena kita naik Avanza ya nggak nyampe 10 menit sampai di R10. Wah, gue terkejut lagi nih ngeliat, karena bangunan kayu lusuh yang penuh dengan ilalang ketika gue pertama kali kesini itu udah berubah total menjadi bangunan yang rapi, di situ tertata dengan baik. Gue sampai bengong, lah iya ini jadi keren gitu kan. So begitu udah masuk ke dalam, gue langsung nemuin petugasnya. Gue pikir masih kayak dulu. Ya dulu malah gue kagak ini. Dulu pertama kali ke sana malah nggak pakai izin-izinan, malah izinnya itu di tukang bakso bawah kan, kita cuma nulis nama. Udah, gue pikir masih kayak gitulah, cuma sekedar nulis nama, ninggalin KTP. Ternyata saat itu persyaratannya kita udah harus dengan surat kesehatan, dan puskesmasnya udah tutup siang itu. Udah terpaksa hari itu gue stay dulu di base camp R10 ya sekarang ya, kita stay dulu di situ sambil inilah istirahat, karena perjalanan panjang gue untuk sampai ke apa namanya Tugu Macan ini sampai ke R10 ini lumayan panjang. Kita istirahat 1 malam. Di dalam istirahat itu banyaklah kita ketemu orang yang ngobrol-ngobrol. Akhirnya keesokan harinya setelah kita malam itu ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, ada sekitar 7 orang anak Jambi, 5 orang anak Jambi plus 3 orang juga anak Bangko, dia gabung sama gua untuk melakukan pendakian. Ya udah nggak apa-apa, gue bilang, yang penting persyaratannya semua udah komplit, kayak logistik, terus peralatan tim. Kalau lu semua udah bagus, oke lah, gue nggak mau bertanggung jawab terhadap hal-hal yang gue nggak ngerti. Dalam artian kan gue nggak tahu lu pada bawa apaan. Makanya kalau emang lu mau jadi tim gue tanyain dulu nih. Akhirnya gue cek, ternyata semuanya ada, SOP-nya standar, pas, gue izinin untuk gabung. Singkat kata, besok pagi datang, gue urus surat kesehatan di bawah. Begitu sampai puskesmas, cek tekanan darah gue 150/100. Gue lupa waktu di bangku itu gue makan durian 3 di usia yang sudah tidak muda lagi. Dan itu gue baru tahu gue terkena itu. Bagus nggak stroke ya. Gue baru tahu pas di puskesmas kenapa ini gue sakit, leher gue sakit. Gue pikir bukan dari durian gitu. Setelah ditanya-tanya, Mas ini tekanan darahnya tinggi banget gitu. Umur Mas kan 44, ini nggak normal gitu. Itu gue nyaris gagal itu, nyaris nggak dapet. Kalau gue gagal nggak ada kerinci, mungkin no problem, karena udah pernah. Ini si Dimas sih. Akhirnya, Mbak saya istirahat dulu deh coba gitu. Emang kemarin ngapain aja? Kemarin saya makan durian 3 sama minum kopi. Pantesan. Nah dikasih tuh obat penurun apa namanya? Obat penurun darah itu. Gue dikasih pil kecil, disuruh minum. Itu bayar gue 15.000. Disuruh nunggu setengah jam. Kalau misalnya nggak turun juga tekanan darah gue, berarti memang gue nggak akan dapat tuh surat kesehatan. Berarti memang gue ada masalah dengan hipertensi kan. Udah gue sambil H2C itu nunggu setengah jam kemudian dicek lagi, tekanan darah gue turun 130/90. Itu normal. Alhamdulillah, si Dimas yang udah pucat mukanya langsung seger lagi. Karena dia nggak mau kalau nggak naik sama gue. Ya udah, alhamdulillah dapat kita surat kesehatannya, jalan kaki lagi tuh. Balik ke R10, sampai R10 serahin surat kesehatan, lengkapin semua, packing. Sekitar jam 8 kita mulai start menuju ke pintu rimba. Ya perjalanan awal ini no problem ya. Bisa dikatakan selama perjalanan pendakian gua menuju sampai ke shelter 3. Kalau sekarang shelter 3 ya, dulu gua nggak tahu. Gua nggak ngerti ada shelter 3. Bisa dibilang fine-fine aja. Ya disingkat aja ya, karena memang isi ceritanya, inti ceritanya itu bukan di dalam proses waktu kita naik.
Gue dari R10 ke pintu rimba itu normal, standar, biasa-biasa aja. Ya namanya naik gunung pasti jalan kaki. Kalau nggak mau jalan kaki lu naik ini aja tuh Gunung Sahari. Bisa naik ojek terus naik tengah jalan gitu. Kalau naik gunung capek lah. Ya sekitar 40 menit sampai pintu rimba karena gue jalan kaki nggak naik ojek di pintu rimba. Dengan terkejut-kejut gue di situ karena udah perubahannya luar biasa. Kebun tebu yang gue inget itu udah nggak ada sama sekali, sudah berubah. Dan pintu rimbanya juga udah berubah, udah bagus kan. Nah, kita foto-foto dulu sebentar. Terus masuk dalam rimba. Dari pintu rimba ke pos 1. Dulu nggak becek, sekarang becek. Gue sampai terkejut lagi. Anjir, Kerinci becek amat gue bilang gitu. Padahal dulu nggak, bener-bener nggak. Udah nikmatin sampai pos 1 istirahat biasa sebat. Lanjut lagi ke pos 2. Istirahat lagi sebat. Dari pos 2 ke pos 3 istirahat lagi, sebat, sikat lagi sampai ke shelter 1. Di shelter 1 ini udah agak siang. Udah agak siang sekitar jam 1. Nah, ketika sampai shelter 1, gue istirahat sebentar. Terus kita lanjutkan perjalanan lagi. Begitu kira-kira 50 meter atau 100 meter meninggalkan pos shelter 1, itu hujan deras nggak kira-kira. Benar-benar hujan deras, bukan kecil terus deras, enggak. Ini langsung bres. Oh iya, gue lupa. Ternyata di proses naik ada kejadian creepy-nya 2. Sorry ya. Pas hujan deras gitu otomatis gue kan bikin bivak darurat kan, itu gue bikin yang setengah A di pinggir jalur. Di dekat pohon kembar. Jadi kalau teman-teman engah nih ya, kalau mungkin engah lepas dari shelter 1 kira-kira jarak 100 meter. Itu pohon kembarnya nggak gede. Dia mungkin seinilah. Ya, mungkin 60 cm ya, 60 cm gede. 30 cm lah ininya ukuran diameternya. Dia percis ada 2 bercabang. Ini percis kayak gitu. Kalau misalnya ini cuman gua sama Dimas yang ngeliat, ya gua nggak ngerti. Tetapi pada saat itu gua lihat betul pohonnya memang kembar. Ya, hanya saja firasat sama hati gua itu nggak bermain, nggak merasa ada apa-apa. Ketika udah sekitar 20 menitan mungkin ini hujannya lama masalahnya. Sekitar udah 20 menit kita ngebivak di situ. Ada anak Jambi anak Palembang. Apa sih daerah sini itu Palembang? Bukan Palembang ya, dia sebelah sini nih. Kalau kita mau ke Pagar Alam itu lewat daerah dia itu. Pokoknya Palembang lah intinya. Ada anak Palembang 1, terus 2 orang dari pendaki yang turun, dia bergabung sama gua. Si Dimas tiba-tiba salah tingkah. Dia tuh, "Bang, turun," gitu. Colek lagi. Dim, nih orang lagi pada neduh. Udah bang, pokoknya bongkar turun, biarin hujan-hujan basa-basan. Gua bener-bener nggak ini ya, bener-bener nggak awas. Karena apa? Siang-siang dan biasanya itu gua kan awas. Kalau ada apa-apa biasanya tangan gua nih langsung merasakan ada gesekan energi. Ini gue sama sekali tidak merasakan gesekan energi. Hanya saja gua ngelihat si Dimas itu gelisah. Jadi gue bilang, udah Dim lu santai aja bang, kenapa sih ini pegang golok, gue bilang. Nggak usah aneh-aneh lah, gue bilang. Udah dia diam ngerokok, abis ngerokok, bang turun bang. Sampai sekitar 20 menit ke depan dia masih kayak gitu. Alhamdulillahnya hujan reda. Begitu hujan reda, si Dimas ini nggak pakai minta, bang, nggak pakai bilang lagi sama gue, nggak pakai izin, bang, bongkar plastiknya, enggak. Dia langsung bongkar plastik, dia gulung, dia beresin alat-alat. Bang, lu gua tunggu di shelter 1. Dalam hati gue, jadi dia yang ngatur kayak gitu. Aturan kan ritme perjalanan gue yang ngatur ya. Lah, bocah kabur duluan. Bang, pokoknya gue tunggu di shelter 1. Dia turun. Duduk. Nah, bocah Palembang ini sama yang numpang neduh sama gue sampai bengong. Iya, gue disuruh beresin ini nih, disuruh beresin plastik. Ya udah Dim, tunggu ya. Gue beres-beres, baru kan kebuka nih plastik. Nah, gue ngeliat ke pohon itu, ke pohon kembar tadi. Tapi ya sekali lagi gue nggak ngerasa ada yang aneh. Cuman apa ya, gini loh.
Mungkin lu pernah merasakan sesuatu gini, ini kayak ada sesuatu di situ, tapi tidak ada getaran energi gitu. Jadi gue ngeliat, nih kayak ada apa-apa di sini nih. Ini kayaknya si Dimas ngelihat sesuatu di sini. Tapi gue coba untuk kontak gitu ya. Mohon maaf, bukan bermaksud sok-sokan. Gue coba untuk kontak, gue heningkan cipta, terus gue coba arahkan jiwa dan raga gue ke situ, fokus gue, itu nggak ada kontak sama sekali. Merinding aja enggak. Akhirnya perasaan si Dimas aja kali ini ya. Gue cek sekali lagi, nggak ada. Udah gue bilang sama yang anak Palembang, aduh gue lupa namanya siapa, bocah SMA. Udah kalau lu mau gabung sama gue kayaknya nggak meneruskan perjalanan hari ini. Gue ngebase di shelter 1. Kalau lu mau bareng sama gue, lu ikut turun. Kalau misalnya lu mau naik terus, ya silakan aja. Karena memang gue nggak merasakan apa-apa ya. Ya udah gue turun aja biasa, gue turun karena itu jalurnya sekarang udah berubah jadi kali-kalian kecil habis hujan. Ya udah kita kan hati-hati nih, gue lompat kira-kira 15 meter gue meninggalkan lokasi, gue baru merinding. Gue merindingnya bukan merinding biasa tapi merinding hebat. Gue bilang ada apanya, gue nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang nggak tahu pendaki pada turun banyak, cuk. Alhamdulillah, gue pikir gue sendirian. Udah turun, gue lihat begitu sampai ke shelter 1 itu tenda udah berdiri. Alhamdulillah, gue jadi gak capek-capek. Terus langsung gue tanya sama Dimas, Dim lu kenapa? Bang, gue nggak mau naik hari ini katanya. Gue mau istirahat, gue mau tidur katanya kayak gitu. Oh lu capek? Nggak mungkin lu capek. Fisik lu itu jauh di atas rata-rata gue. Ya jelas lah dia baru umur 17 tahun. Gue umur 44. Sedangkan posisi gue saat itu juga masih on fire gitu. Jadi nggak mungkin kalau dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak mau melanjutkan pendakian dan kekeh maunya ngebase di situ. Gue tanya, gue seriusin nanya, lu ngomong aja sama gue, jangan lu pendem sendirian. Kan gue udah bilang dari awal, lu sama gue tuh saling melindungi, kita saling cover. Kalau lu tidak mampu menanggung beban sesuatu, baik beban secara fisik maupun secara psikis, lu harus berkoordinasi sama gue sebagai orang yang bertanggung jawab di lapangan. Gue bilang kayak gitu, kata Dimas, enggak bang, enggak apa-apa gue katanya, gue cuma capek, bener lo capek. Oke. Dah singkat kata kita ganti baju lah, karena bahasa kuyup. Biarpun kita bikin bivak A, tapi karena bivak setengah A, tapi karena hujannya itu luar biasa deres, kita ganti baju, masak. Nah, dalam proses masak itu tadinya kan tenda cuma sekitar 10 ya. Makin sore itu shelter 1 full tenda. Bet terus penuh. Sampai kagak ada lapak. Pas maghrib blas sudah nggak ada lapak lagi di shelter 1. Bener-bener penuh. Gue sampai bilang, wow, mantap, Kerinci jadi pasar malam. Dalam hati gue, anjir, ini gunung bukan sembarang gunung, bisa kayak gini ya. Dalam hati gue, wah, ya udahlah, gue nikmatin aja. Terus di sini gue sempat ngasih tip ke anak-anak karena banyak cewek. Gue bilang sama anak-anak, lu mau kenalan sama cewek? Kalau lu mau kenalan sama cewek, gue kasih tips nih. Apaan bang? Lu cari kayu. Hujan bang, gerimis, kayunya pada basah. Mau nggak cewek-cewek pada kemari? Gue bilang, mau bang. Cari kayu. Akhirnya mereka cari kayu, terus semangat. Padahal sih itu trik gue doang. Gue pengen mainan api tapi gue males cari kayu gitu. Kalau bocah-bocah gue suruh nyari kayu doang, kagak bakalan mungkin mau juga. Kenapa? Gerimis kan. Akhirnya kena gue kibulin tuh bocah-bocah pakai trik gue. Tapi emang bener sih. Begitu kayu-kayu udah terkumpul, gue suruh mereka ngumpulin plastik, ya plastik pokoknya sampah plastik yang bisa mereka temukan di areal tersebut, di camp tersebut, sekaligus bersih-bersih lah. Akhirnya mereka dapat banyak plastiknya, baru tuh. Jadi plastik yang basah itu dikepret-kepret dulu tuh, dirobek dulu, dikeringin, terus dipotong kecil-kecil. Ya, sementara kayu yang basah itu dari item terkecil kita susun ya persegi, ya dengan ruang untuk udaranya cukup. Baru nih plastik yang basah-basah tadi kita bakarin, ya pakai tisu dulu. Nah, setelah plastiknya nyala menjadi sumber api, kan lama-lama kayu yang kecil-kecil ini dia akan kering dan akan terbakar. Barulah pelan-pelan item yang lebih besar kita taruh di atasnya dengan suplai dari plastik yang berhasil kita temukan tadi. Singkat kata,
Sekitar jam 7 malam jadilah api unggun yang lumayan besar. Seperti omongan gua, setengah jam kemudian datanglah nih makhluk-makhluk cantik di sekitar tenda untuk menghangatkan diri. Setelah itu terjadi, gue pamit sama anak-anak. Deh, sekarang urusan anak muda. Aki-aki mah di tenda aja tidur. Gue masuk, wah rame dah tuh. Sampai sekitar jam berapa itu api bertahan ya, gue masih ingat. Mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 malam api masih bertahan. Gue di dalam itu tidur, nggak ngerasa apa-apa lah gue. Karena apa ya? Ratusan orang. Rame banget. Rame banget. Mau Kerinci dibilang ada jin kepala 7.000, mau di Kerinci dibilang ada siluman kepala apalah gitu ya. Dia tuh bisa makan orang. Tapi kalau ada ratusan orang kayak gitu, boro-boro rasa serem. Nggak ada rasa serem-seremnya sama sekali. Ya dalam hati gue lah, pantesan aja orang berani solo hiking sekarang. Iya dari rumah Solo sampai gunung ya rame-rame juga gitu kan. Lah lu di tenda sendirian, ya di sekitar lu ada ratusan orang, ya sama aja bodong. Ya kagak ada serem-seremnya, makanya gue bilang, oh mengenek. Karena kan beda. Kerinci yang gue tahu 19 tahun lalu, ya bisa dibilang yang mendaki itu benar-benar masih sedikit. Bahkan sampai jagawananya aja kadang ada, kadang enggak. Karena apa? 19 tahun yang lalu gua daftar naik Gunung Kerinci itu bukan di Jagawana, di tukang bakso. Wah, dalam hati gua mantas kadang-kadang ada yang ngomong, alah gua naik bolak-balik naik Kerinci nggak ketemu apa-apa. Lah pala lu peyang lu rame-rame kayak begitu. Lah gimana mau ketemu? Dalam hati gua, oh iya gua paham nih. Mungkin tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan dulu, di mana naik Gunung Kerinci berempat, ya cuman berempat turun naik, nggak akan ketemu orang, atau ketemu orang ya sedikit sekali lah jumlahnya dari luasnya dan ganasnya Gunung Kerinci itu nggak sepadan. Beda banget sama sekarang, di mana di satu shelter aja, ini baru shelter 1 udah ratusan orang ya, belum nanti di shelter 2, belum nanti di shelter 3. Itu orang juga udah banyak. Dalam hati gue, lah di mana seremnya gitu. Jadi itu malam gue nyantai banget. Dalam hati gue, ini kalau beneran kayak dulu gue sendiri-sendiri di dalam tenda, lah boro-boro berani. Lah beneran lain ceritanya. Dah kira-kira jam 11 lah si Dimas masuk. Ya, Dimas ngomong, "Bang, gue masih kepikiran," kata dia gitu kan. Udah lo ngomong aja. Gue ataupun lu di sini sama-sama covering, sama-sama saling melindungi. Gue pun bukan apa-apa karena gue memohon perlindungan juga kepada Allah. Gue memohon keselamatan juga kepada Allah. Gue memohon kebisaan juga kepada Allah. Gue jadi bisa, gue jadi berani, gue jadi ngerti semata-mata karena Allah berikan gue itu semua sebagai anugerah, nggak lain dan nggak bukan. Jadi kalau misalnya lu kenapa-napa di sini, sebagai orang yang bertanggung jawab, ya lu ngomong aja sama gua. Bukan tidak mungkin, gua pun butuh pertolongan lu. Karena kita di sini memang saling melengkapi. Kita adalah tim. Walaupun banyak orang, tetapi orang yang paling dekat dan paling gua kenal adalah lu. Jadi kita ini betul-betul harus kompak. Anggap oke orang banyak, tetapi kalau ada apa-apa tetap lu berdua sama gua yang punya ikatan batin, bukan orang-orang. Makanya lu ngomong aja sama gua. Akhirnya si Dimas cerita nih pada malam itu. Dim, lagian orang rame Dim. Ini bukan Kerinci yang gue kenal dulu. Ya, lu cerita aja. Yang penting, walaupun orang rame, ya, walaupun situasi sekarang rame, hati lu harus jauh lebih rame. Maksudnya bang, lebih rame sama zikir gue bilang, lebih rame sama selawat. Jadi lu nggak akan takut. Udah lu cerita. Jadi akhirnya si Dimas cerita bahwa di sore itu, di saat kita membuat bivak perlindungan, bivak darurat di tepi jalur, ya ternyata di antara celah gua merinding nih ya, 2 pohon kembar itu, dia melihat penampakan harimau. Betul-betul penampakan harimau. Tetapi anehnya, kalau memang itu harimau beneran, kalau memang itu datuk belang beneran, kenapa gue nggak ngeliat? Kenapa juga nggak ada suaranya? Jadi ketika gue tanya, beneran Dim? Bener datuk bang, gue lihat datuk. Posisinya
posisinya tuh bang, lu kan gue yang paling deket sama pohon kembar itu ya. Jadi kalau misalnya ini tidak diketemukan oleh teman-teman yang baru naik ke Kerinci ataupun sudah pernah naik ke Kerinci, posisinya kira-kira itu 100 meter, 50, pokoknya range-nya antara 50 sampai 100 meter dari camp 1. Ya, itu adanya di sebelah kanan. Itu ada pohon sekitar diameter 30 cm. Itu sebelah kanan. Itu pohonnya kembar, betul-betul kembar. Kalau misalnya nggak ada yang lihat, wallahu alam. Karena waktu itu gua ngelihat. Nah, disitulah Dato itu duduk nungguin kita di saat kita berteduh. Anehnya itu hanya Dimas aja yang lihat, dan gua sama sekali tidak ada kontak fisik sama kontak energi sama sang Datuk tersebut. Sampai gue mengheningan cipta pun nggak ketemu juga. Baru tuh malam gue yang gantian merinding. Setelah si Dimas cerita, gue hanya langsung ketarik seperti bayangan si Datuk ketarik masuk ke dalam hati dan pikiran gue. Zrup. Begitu masuk, yang gue tahu, yang gue pelajari dari guru-guru ya, dari pembimbing, dari orang-orang alim, kalau kita ada di tempat seperti itu, kita ucapkan salam semata-mata. Bukannya kita takut, bukannya kita mengagungkan itu, bukan. Tetapi kita kulo nuwun kalau orang Jawanya bilang, ya. Karena kita tamu di sini, ya udah gue langsung dengan cipta, gue bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai sahabatku Gunung Kerinci, assalamualaikum wahai Datuk Belang sahabatku. Gue langsung kirimkan Al-Fatihah itu sambil merem, ya. Tiba-tiba bayangan gue yang tadinya hadir, bayangan Dato itu tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, perlahan dia menghilang. Akhirnya gue tenang, terus gue tertidur dengan pulas. Bangun lagi sekitar jam 4 pagi. Itu juga karena apa? Karena udah ramai banget yang pada mau summit attack. Jadi mereka kalau nggak salah sih dari jam 12 udah ada yang mulai start itu untuk summit attack menuju puncak Kerinci dari shelter 1. Dalam hati gue, nggak tahu dah sistem pendakian anak sekarang. Ya udah biarin aja, yang penting selamat, nggak ada kurang satu apapun. Rame-rame gitu gue bangun, gue keluar. Biasanya jam-jam segitu adalah jam-jam yang paling gue hindari kalau memang pendakian itu sepi, karena jam-jam segitulah jam-jam rawan. Bisa dibilang jamnya Kunti pada pulang gitu kan, mereka tuh jam mau pulang dah. Banyak banget di dalam kejadian yang sering gue temuin ya, yang belum gue ceritakan di channel manapun, termasuk di channel gue sendiri. Itu gue mengalami kejadian justru menjelang subuh. Itu banyak, nggak 1 2 ya. Suatu saat nanti akan gue buka ya satu-satu teman-teman ya. Tenang, stok cerita gue masih banyak. Itu jam-jam segitu. Tetapi saat itu di shelter 1 gue tidak menemukan itu. Karena apa? Rame, makhluk cantiknya banyak, udah pada ngobrol. Lah kagak ada serem-seremnya. Singkat kata bangun karena gue udah tidur puas ya, dari jam 7 sore itu gue udah tidur. Jadi jam 4 itu gue udah seger bugar, udah seger bugar kan. Udah gue masak, ngopi, ngerokok santai sampai sekitar jam 6 Dimas bangun, terus anak-anak yang lain bangun. Gue bilang kalau emang lu mau bareng gue sekitar jam 8 udah berangkat. Kalau lo belum mulai start dari sekarang untuk packing atau masak, nanti ketinggalan. Akhirnya anak-anak yang ada di sekitar gue mau tuh, mereka masak. Kebetulan nggak ada yang bisa masak nasi. Pernah gue kasih tips masak nasi nggak sih di sini? Yang kemarin aja sih, kan filenya hilang. Oh, filenya hilang. Oh, jadi gini, kalau mau masak nasi itu sebenarnya gampang, dia nggak akan berkerak ya. Ini jaminan, garansi dari gua. Karena ini pengalaman yang bertahun-tahun, bisa dibilang puluhan tahun ya, 20 tahun lebih pengalaman ini gue pegang. Kalau masak nasi supaya tidak berkerak itu mudah. Ya. 1, beras, isi air secukupnya. Misalnya lu pakai nestik tentara, ya isilah. Misalnya berasnya 5 genggam atau 6 genggam, isi airnya seginilah biasa, normal. Itu masak sampai dia mendidih. Ketika airnya sudah bergolak dan agak kesat, itu matikan kompornya. Matikan kompornya dan tutupnya itu jangan dibuka. Tutup rapat. Pokoknya dia ditutup rapat, nggak usah diaduk-aduk, nggak usah dibuka-buka, nggak usah. Jadi begitu udah kelihatan
air yang bergolak ya, terus kelihatan asapnya itu kan dari pinggir-pinggir. Nah, matikan apinya, diamkan sekitar 10 menit tanpa api, itu namanya ditanak. Ketika udah 10 menit, kurang lebih 10 menit, buka, cobain. Biasanya itu udah mateng tanpa meninggalkan kerak. Tetapi kalau belum mateng, kasih air sedikit supaya dasarnya itu kena air. Nyalain lagi, apinya kecil sekitar 5 menit. Angkat, diamkan sekitar 5 menit juga, buka. Itu nasi udah tanak. Ketika lu kerok, dia tidak akan meninggalkan kerak. Kalau misalnya berkerak, lu datang kemari deh, ntar gua tunjukin cara yang benarnya. Nah itu tipsnya ya, kalau mau masak nasi supaya nggak berkerak dan supaya nggak lama. Itu paling lama 20 menit, tapi 15 menit biasanya udah matang. Begitu juga kalau lu masak nasi uduk, terus nasi liwet, itu di awal-awal itu airnya itu udah dicampur minyak, campur ikan asin, campur bumbu-bumbu ya di awal itu kayak serai, jahe, terus daun salam gitu. Di awal-awal tuh udah dicampur. Nah, sama proses masaknya kayak gitu, nanti jadinya itu enak banget tanpa kerak. Oke, itu tipsnya. Selesai kita masak, gue bikin sambal goreng juga di sana. Selesai tuh makan, packing, jam 8 kita mulai naik. Itu udah hari kedua. Jam 8 naik, gue sama Dimas. Nah, kira-kira pas kita sampai di lokasi ini, gue tanya sama Dimas, Dim, kemarin sebelah mana lokasinya ya? Kau tanya gitu. Sebelah kanan bang. Pas yang tanjakan gini dikit, pokoknya dia tuh kalau hujan jadi air terjun kecil. Gue masih inget tempat itunya. Terus gue tanya sama Dimas, pohonnya mana Dim? Sebelah situ bang. Mana? Gue tanya sama Dimas kan. Dicari-cari sama Dimas. Iya bang, kok pohonnya berubah gitu. Jadi, aduh gue merinding nih. Itu pohonnya, ini gue juga baru inget. Astagfirullahaladzim. Pohonnya itu berubah. Kan tadinya pohonnya kembar tuh bagus-bagus, berdiri dua yang kita lihat ya. Ketika esok harinya, keesokan paginya kita lihat, betul memang masih dua pohonnya. Cuman tidak seperti kemarin yang lurus ke atas. Dia posisinya dua, tapi bercabang begini dan pohonnya tuh pendek-pendek. Memang betul diameternya tuh nggak jauh beda. Cuman nggak tinggi, nggak lurus. Pendek, kira-kira 4 meteran lah. Cuman itu cabangnya banyak, beda sama kemarin. Di sini gue langsung sama Dimas, Dim, lu kirim Al-Fatihah, gue bilang gitu. Bang, gue takut. Gue bilang lu kirim Al-Fatihah di sini. Lu mau dapat rezeki nih, karena jarang-jarang orang. Gue langsung ngomong di situ karena jarang-jarang orang dikasih lihat datu. Apalagi nih datunya baik lagi, bukan datu yang resek kayak gitu. Udah si Dimas langsung nurutin gue, kirim Al-Fatihah, kita langsung jalan. Nggak ada apa-apa tuh. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Merinding juga. Ya wajar lah kalau merinding ya. Jalan. Nah di tengah perjalanan ini kita ketemu satu orang. Dia ikut OT. Tetapi ditinggalkan sendirian di belakang dengan kondisi fisik yang cukup payah. Ini orang umurnya udah 47 tahun dan pengalaman mendakinya masih kurang banyak.